Selamat siang, Bapak, Ibu, ya para panelis yang sudah bergabung dan sudah mendaftar kemarin pada saat proses pendaftaran untuk webinar kali ini. Senang sekali kita di sini pada siang hari ini untuk mengawali tahun 2022 di bulan Februari ini. Di awal bulan Februari ini kita kedatangan salah satu emiten. Untuk itu kita kedatangan beberapa dewan manajemen dari PT Impact Pratama. Dan ini Impact Pratama Industri Tbk, kode sahamnya IMPC. Dan di sini juga seperti yang kita ketahui, PT Impact Pratama Industri Tbk ini dengan saham IMPC bergerak di bidang usaha tentu saja building material, utamanya roofing, fasad, dan juga lain-lain, termasuk juga pengembangan real estate juga. Dan mungkin nanti kita akan dengarkan paparan dari manajemen mengenai bagaimana apa yang sudah dicapai dan juga rencana ke depannya kira-kira seperti apa. Tapi mungkin saya bisa dahului dulu mungkin dengan pemaparan sedikit aja mengenai outlook dan juga beberapa data ekonomi yang mungkin bisa menjadi penghantar gitu ya bisnis sama industri TBK nantinya. Seperti yang kita ketahui kemarin ada pengumuman mengenai cadangan devisa. Cadangan devisa di bulan Januari kemarin meski memang tercatat lebih rendah ya. Tapi masih tetap tinggi kita ngelihat di level sekitar 141,3 miliar US dollar ini meskipun masih lebih rendah dari Desember 2021 yang mencapai 144,9 miliar. Namun ini rasionya masih mencukupi untuk pembiayaan sekitar 7,6 bulan impor atau setara dengan 7,4 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah. Nah, meskipun ada penurunan dari 8,0 bulan impor atau setara 7,8 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah yang tercatat pada Desember 2021, namun rasio ini kita lihat masih lebih aman, masih dalam rasio yang aman karena kalau kita ingat mungkin dibandingkan dengan tahun 2013, 2014 pada saat terjadinya taper tantrum. Mungkin kita masih ingat ya pada waktu itu rupiah melemah dengan cukup signifikan dari 8 ribuan ke 12 ribuan. Pada waktu itu cadangan devisa kita levelnya belum setinggi sekarang, hanya sekitar 99,4 miliar aja, di mana rasionya itu sekitar 5,4 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri atau sekitar 5,6 bulan impor. Jadi kalau sekarang masih 7,6 bulan atau 7,4 bulan impor plus pembayaran utang luar negeri pemerintah, ini kita melihatnya masih dalam kondisi yang masih cukup aman gitu ya. Untuk meredam potensi yang paling buruk sekalipun apabila nanti terjadi capital outflow terkait dengan pengetatan kebijakan moneter yang akan dilakukan oleh The Fed maupun Bank Indonesia itu sendiri. Kemudian dari pertumbuhan ekonomi di kuartal 4, kita udah melihat ada pertumbuhan yang cukup signifikan juga. Kemarin kita melihat angkanya sekitar 5,02% year on year di kuartal 4 aja 2021. Sementara secara full year 2021 itu pencapaiannya sekitar 3,69% year on year. Yang ditopang masih dari konsumsi rumah tangga dan pemerintah masing-masing tumbuh sekitar 3,55% dan 5,25% year on year masing-masing. Dan dari segi investasi juga tumbuh sekitar 4,49% year on year. Nah, ekspor dan impor ini melesat lebih tinggi, sekitar hampir 30% year on year masing-masing. Dan juga ini kita melihat sebagai salah satu tanda-tanda pemulihan setidaknya di kuartal 4 kemarin. Meskipun di kuartal 1 ini atau di awal-awal tahun ini kita menjumpai ada beberapa tantangannya. Namun kalau kita melihat inflasi yang masih tergolong rendah sekitar 2,18% di bulan Januari, meskipun sudah ada kenaikan ya dari bulan Desember itu hanya sekitar 1,87, sudah naik sekitar 2,18 bulan Januari secara year on year, namun ini masih tergolong cukup rendah. Karena apa? Ada beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor musiman, ada panen untuk beberapa komoditas pangan dan pertanian seperti cabai misalnya, itu menekan pertumbuhan harga beberapa komoditas pertanian dan pangan tersebut. Dan inflasi yang rendah ini menurut kita bukan merupakan tanda melemahnya konsumsi, namun lebih kepada keberhasilan para penentu kebijakan, dalam hal ini Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan juga untuk menjaga lonjakan harga bahan kebutuhan pokok. Seperti yang kita ketahui mungkin
beberapa tahun sebelumnya kita udah melihat adanya upaya dari pemerintah dan juga para aparat penegak hukum untuk bisa memberantas gitu ya yang namanya mafia pangan. Dan ini sampai dengan sekarang juga kita ngelihat dampaknya inflasi cenderung rendah, terutama di komoditas pangan dan pertanian. Sehingga kedepannya pun kita masih meyakini masih akan tetap terjaga. Sehingga di kisaran target inflasi 2022 yang sekitar 3% plus minus 1% itu masih ada ruang bagi Bank Indonesia sebenarnya untuk melonggarkan kebijakannya. Namun tentu saja dengan upaya pengetatan yang dilakukan oleh The Fed dan juga beberapa bank sentral global lainnya itu sepertinya untuk bisa menurunkan atau bisa melonggarkan kebijakan moneter itu masih harus berpikir dua kali. Bahkan sekarang kan mungkin sudah ada trajektori dari Bank Indonesia untuk mengetatkan likuiditas dengan menaikkan giro wajib minimum dimulai nanti di bulan Maret dan juga akan diikuti bulan September. Jadi ya kemungkinan akan ada suku bunga yang lebih tinggi juga di tahun ini, mungkin akan ada di kuartal 2 atau kuartal 3. Dan ini juga yang kita harapkan bisa menopang pergerakan rupiah menjadi tetap stabil. Nah, ini mungkin yang lebih berhubungan dengan kinerja bisnis dari PT Impact Pratama Industri Tbk, yaitu indeks PMI. Ini masih dalam fase ekspansi ya, kalau kita melihat di kuartal 4 itu masih di atas 50%, lebih tepatnya 50,17%. Dan ini kita melihat di triwulan 1 2022 Bank Indonesia juga memperkirakan ini masih akan berlanjut pertumbuhannya di triwulan 1 2022 dibandingkan dengan triwulan 4 2021. Ya, sehingga kita mungkin wajar aja kalau melihat mungkin kinerja dari PT Impact Pratama Tbk juga terpengaruh positif dengan adanya indeks PMI yang meningkat tersebut. Namun di sisi lain yang disayangkan adalah peningkatan kasus COVID harian di awal bulan Februari ini. Kita melihat terjadi peningkatan kasus harian. Meskipun demikian kita juga patut mengapresiasi bahwa vaksinasi yang dosis kedua ini sudah mencapai 63,57% dari sasaran sekitar 208,26 juta penduduk. Dan juga vaksinasi dosis ketiga atau booster ini sudah dimulai. Pemerintah juga melalui Kementerian Kesehatan sudah mengamankan sekitar 400.000 obat molnupiravir yang juga akan diproduksi di dalam negeri mulai bulan April atau Mei. Jadi ini bisa menjadi sesuatu yang kita apresiasi bahwa kedepannya diharapkan kalau misalnya dosis kedua dan ketiga ini bisa lebih diakselerasi lagi, maka dampaknya tidak akan seburuk seperti yang pada waktu merebaknya varian Delta mungkin kita masih ingat. Bagaimana dengan pasar itu sendiri? IHSG berhasil mencapai rekor tertinggi barunya, setidaknya sampai dengan penutupan sesi 1 tadi ya, di level 6828. Sebelumnya mungkin di hari sebelumnya level tertingginya sempat lebih tinggi ya, sekitar 6860. Dan ini juga mungkin ditopang oleh net buy dari investor asing yang sudah mencapai 11,6 triliun secara year to date. Dan pada level sekitar 6789 itu penutupan kemarin, valuasi ada di sekitar 2,1 weighted average price to book value atau sekitar 19,0 kali trailing PE ratio. Jadi valuasinya masih cukup wajar dan masih ada menyediakan potensi upside karena di target kita yang sekitar 7.300 itu IHSG punya valuasi sekitar 2,2 kali forward PBV-nya untuk yang tahun 2022-2023. Nah, bagaimana dengan kinerja saham IMPC sendiri? Mengalami return yang cukup positif sekitar 91,7%, bahkan 92,2% apabila termasuk dividen. Kita lihat perseroan juga membagi dividen Rp6 per saham di bulan Juni, sehingga kita mungkin dalam sesi pada siang hari ini bisa bersama-sama mendengarkan seperti apa peningkatan kinerja yang bisa kita harapkan di tahun 2022 ini. Untuk itu mungkin tanpa berpanjang lagi, kita sudah kedatangan Bapak Philip Cipto Diharjo selaku Vice President of Strategic Business dari PT Impact Pratama Industri Tbk. Selamat siang, Pak. Siang, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Bapak Khairul Kurniawan selaku Corporate Finance and Investor Relation Manager dari PT Impact Pratama Industri Tbk. Selamat siang, Pak. Ya, juga ditemani oleh tim dari Investor Relation ada Ibu Anastasia Bella. Selamat datang, selamat siang Bu. Baik,
Untuk itu mungkin kita bisa persilahkan kepada manajemen dari PT Impact Pratama Industri Tbk untuk bisa menyampaikan paparannya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Robertus dari Henan Putirai atas kesempatannya memberikan waktu kepada kami untuk memberikan sedikit paparan tentang PT Impact Pratama Industri Tbk. Next. Oke. Dalam kesempatan ini kami akan mencoba memaparkan ada 6 topik, yaitu mengenai 5-year plan kami, kemudian bagaimana performance kami, kemudian bagaimana market sales kami, kesan dan komitmen kami terhadap ESG serta beberapa general update. Saya mulai dengan 5-year plan kami yang kami mulai dari 2 tahun yang lalu, 2020 ke 2024. Di sini manajemen sudah menetapkan suatu 5-year plan dengan tema Reform Thought and Action. Di situ ada retune, refine, and recharge. Retune itu di sini bermakna bahwa seluruh grup impact dalam menjalankan bisnisnya itu harus fokus satu hal yang sama, seperti halnya kalau kita mendengarkan radio itu frekuensinya harus sama gitu. Jadi kalau semua yang satu di 90,1, yang satu 90,2 gitu ininya, kita minta di seluruh grup di entitas impact itu mempunyai fokus yang sama, which is targetnya adalah mencapai performance atas impact Pratama secara konsolidasi. Kemudian yang refine itu adalah bagaimana kita merefine proses produksi kita, efisiensi produksi, sehingga dapat menurunkan biaya produksi, dengan demikian juga dapat meningkatkan return dari company. Sedangkan Richard itu sebagai company yang sudah 40 tahun, Impact itu berdiri tahun 81, 2021 kemarin 40 tahun, kami merasa bahwa sebagai perusahaan yang sudah lumayan lama, kita perlu merecharge kembali energi kita, antara lain dengan inovasi-inovasi produk baru, tenaga kerja yang muda, segala macamnya gitu. Next. Nah, mengenai produk yang kita produksi di Impact Group itu ada 3 bagian besar, yaitu sebagai exterior building solution, yaitu ada roofing, ada fasad, ada pipa. Roofing sendiri itu kita ada bagi beberapa kelompok: polikarbonat, UPVC, FRP, dan recycle PET. PET ini adalah ESG produk kita. Sedangkan untuk yang fasad itu kita memproduksi aluminium composite panel, di mana di aluminium composite panel ini juga ada yang terkait dengan ESG produk kita. Nanti bisa ada lebih dijelaskan oleh Pak Philip. Kemudian juga kita tahun 2020 juga sudah mulai memasuki produksi pipa PVC. Kemudian kelompok besar kedua adalah untuk yang interior building solution. Itu ada roofing, ada toilet cubicle, ada polycarbonate partition, ada ceiling, juga ada cladding. Kemudian kelompok lainnya adalah kita juga memproduksi sealant, adhesive, dan waterproofing. Kita memproduksi versatile plastic board, infraboard. Ini adalah sebenarnya adalah produksi pertama dari Impact infraboard. Jadi kalau sedikit kilas balik, Impact ini sebenarnya adalah singkatan dari Indonesian Modern Packaging. Itu dulu itu kalau semua packaging orang itu biasanya dari karton kertas. Nah, tahun 81 itu Impact memproduksi karton dari plastik dengan merek Infraboard. Jadi Infraboard ini adalah sebenarnya produk pertama dari PT Impact tahun 81. Impact itu mulai bergerak di roofing itu mulai dari tahun 92.
Next. Ini adalah struktur perusahaan kita, bahwa impact pertama TBK ini 90% masih dimiliki oleh keluarga Cipto Diharjo, publik ada 10, kita impact sendiri ini punya entitas anak ada 16 entitas, itu ada di Indonesia, Vietnam, Singapura, Malaysia, Australia, dan New Zealand. Dan itu bergeraknya ada yang di manufacturing, ada yang di distribution, ada satu entitas yang bergerak di real estate. Ya, kalau secara untuk produk yang seperti saya tadi bilang ada atap, ada pipa, ada fasad, itu pasar kita tuh masih lebih untuk residensial, komersial, dan industrial. Gitu. Jadi ke proyek-proyek dan ke toko-toko. Dan secara ininya masih lebih banyak yang retail, jadi masih banyak yang ke toko-toko dibanding ke yang proyek-proyek. Kita juga sedang menyasar untuk kepada yang infrastruktur yang seperti LRT, agriculture, itu petrochemical, aqua farm, poultry, kita sedang menyasar juga ke arah sana. Kemudian ini adalah global footprint kita. Kita seperti saya sebut tadi ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam, Australia, itu kita ada lebih dari 2.000 employees. Nah, sedangkan jaringan distribusi kita di Indonesia itu sudah tersebar luas di hampir di seluruh provinsi. Itu melewati dari 12 cabang kami plus 18 distributor independen, 28 agent independen, dan retailersnya itu toko-toko tuh di seluruh Indonesia ada 27.300. 6.800 itu dari toko-toko yang kita supply dari cabang-cabang kita, sedangkan yang 20.500 itu dari pihak ketiga, dari para distributor dan agent. Ya, ini sedikit cerita soal performance financial kita. Kita dari selalu growth dari 1,4 terakhir ini di 2021 ini memang belum diaudit, tapi akan sekitar 2,2 triliun, which is grow 24% dari tahun lalu di masa pandemi. Waktu 2019 juga kita masih bisa grow di 20% dari 1,5 jadi 1,8. Next. Nah, ini gambaran bagaimana cyclical revenue kita ininya. Biasanya itu Q4 adalah the peak revenue yang kita peroleh gitu. Jadi biasanya Q4 itu kebanyakan para distributor seperti mengejar target penjualannya sehingga mereka banyak memesan barang, tapi kemudian di Q1 akan sedikit slow. Q2, Q3 itu ininya kebanyakan tuh slow-nya karena ada lebaran. Biasanya lebaran itu tukang-tukang pada pulang segala macam, pembelian bahan-bahan bangunan itu agak sedikit turun. Jadi kalau dilihat dari ini selalu tuh akan terlihat bahwa Q4 itu adalah peak-nya. Nah, di di Q4 2021 ini itu sekitar mencapai 600. Makanya yang tadi di ininya full year itu sekitar 2,2 triliun. Gitu. Jadi itu memang cycle dari revenue kita itu Q4 selalu adalah peak season untuk perolehan revenue. Ini kalau dari segi CAGR dari 2017 itu kita bisa dari 1,2 menjadi 2,2, ininya 17%, EBITDA juga improve. Salah satu improvement dari EBITDA ini adalah karena juga penurunan penurunan beban bunga. Ini terjadi karena Impact tuh menjalankan program deleveraging, bahwa setiap hutang bank jangka panjang akan selalu kita lunasin on time, sehingga
saldo pinjamannya menurun dan tingkat beban bunganya juga menurun. Nah, ini adalah performance kita yang seperti saya bilang tadi, di Q4 itu 2022 kita bisa mencapai 640. Ini memang angka belum diaudit, tapi kemungkinan tidak akan jauh bergerak banyak ininya. Jadi kita tahun lalu saat RUPS kita menetapkan target kita untuk revenue top line-nya di 1,9 dengan net income di 165 miliar, tapi most likely pencapaiannya akan sekitar 2,2 triliun dan net income-nya akan di atas 200 ininya. Sedangkan untuk 2022 itu kita targetkan mencapai revenue 2,6 triliun dengan net income 260 miliar. Next. Ini yang saya tadi cerita bahwa EBITDA kita itu improve, EBITDA rasio kita improve itu antara lain ya seperti tadi saya bilang ada program deleveraging, itunya pinjaman bank jangka panjang kita lunasin, kemudian juga bulan Desember tahun lalu ini kita melunaskan bond kita yang seri B itu dengan refinancing. Ya, ini sedikit cerita kenapa impact itu performanya bisa bagus. Pertama karena kita memiliki kita market leader terhadap produksi-produksi yang dengan premium quality dan premium brand. Salah satunya adalah Solartach dan Twinlight. Laserlight ini polycarbonate brand yang well known di Australia dan New Zealand. Kita juga punya sejak 2015 kita mengakuisisi atap PVC Alderon dan kita akhirnya bisa menguasai pasar. Dari pertama waktu kita akuisisi itu mesinnya cuma 2, sekarang udah lebih dari 20 mesin lain. Ini mengapa akhirnya kami juga akhirnya bisa lebih menguasai pasar. Kedua, keunggulan kita adalah premium produk dengan high pricing juga gitu ininya. Jadi ini adalah salah satu sedikit keunggulan kita market leader dan juga price-nya the high pricing gitu. Jadi secara volume dan value-nya itu bisa membuat revenue kita tinggi. Yang ketiga, karena kita the biggest producer consumer in the region, terutama untuk polikarbonat resin, sehingga kita bisa dapat lowest cost ini secara produksinya in the raw material juga dalam proses produksi. Yang keempat, kita punya jaringan distribusi yang luas seperti yang tadi di PPT sebelumnya. Plus kita punya intangible asset which is reputasi yang bagus, trust dari para customer terhadap barang-barang kita. Jadi kombinasi dari lowest cost producer plus brand dan pricing power ini yang membuat Impact dapat mempertahankan performance-nya. Next. Ini beberapa brand kita. Brand ini semua dimiliki oleh PT Impact Pratama lewat entitas anak di Singapura. Jadi ini benar-benar miliknya Impact, bukan miliknya dari owner yang owner terus charge either royalty atau apa, tapi ini semua brandnya dimiliki oleh Impact Pratama. Next. Nah, untuk selanjutnya, lanjut saya. Ya, oke, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai
komitmen ESG dari kami. Next. Oke, yang pertama adalah mulai tahun lalu itu kita membuat atap plastik dari bahan PET. PET ini dari bekas botol plastik kemasan minuman. Biasanya ini kan botol-botol ini dibuang gitu aja. Nah, akhirnya setelah dikumpuli oleh para pengepul ini, di recycle, dijadiin pellet gitu. Nah, kemudian baru diproduksi menjadi atap yang kita sebut namanya atap Ecolite. Kedua, bahwa aluminium composite panel kita, khususnya untuk yang non-fire retardant, itu sebenarnya di tengahnya adalah LDPE, low density polyethylene. Itu sebenarnya adalah bahan dari sampah-sampah kantong kresek yang diolah menjadi LDPE recycled pallet itu, dan itu kita sandwich dengan aluminium, lapisan aluminium, sehingga kelihatannya dari luar bagus aluminiumnya, tapi sebenarnya di tengahnya itu adalah dari sampah-sampah plastik. Nah, mereknya itu ada Decobond dan Alcotaf yang non-fire. Next. Ininya adalah kita juga untuk yang sosialnya, kita membantu dengan program SDD kita, Solar Daya Dome ini kita dapat membantu peningkatan penghasilan dari para petani. Karena dengan Solar Daya Dome ini, pengeringan hasil olahan panen mereka itu bisa 2 kali lebih cepat dan lebih higienis. Karena biasanya traditionally kalau semua pengeringan hasil panen itu dihamparkan di ruang terbuka, di lapangan terbuka, jadi bisa kena tanah, debu, kalau hujan juga akhirnya basah ininya. Sedangkan dengan Solar Daya Dome ini dimasukkan ke dalam ininya, ini suhunya itu bisa sampai 60-70 derajat Celcius di dalam dome, sehingga pengeringannya akan lebih cepat. Karena juga di ruang tertutup, lebih higienis, lebih ininya, dan karena kualitas hasil panennya yang keringnya ini lebih bagus, harganya juga akan lebih tinggi. Nah, ini membantu peningkatan pendapatan dari para petani. Kemudian kita juga waktu zaman pandemi ini kita membantu lewat relawan anak bangsa. Dan sedikit cerita tentang program ESG kita. 17 November kemarin itu kita menerima highest award dari GCSA atas program kita Harvesting the Power of the Sun. Ini sebenarnya yang seperti saya bilang tadi, ini adalah program SDG kita yang karena dengan ada program ini bisa meningkatkan pendapatan dari para petani, sehingga alhamdulillah kita bisa mendapatkan award ini di bulan November kemarin. Dan juga sedikit cerita bahwa kita juga tahun ini menjadi satu-satunya finalis untuk Asia Based Sustainability Report yang large company yang diadakan oleh Asra. Dan ini awardnya kita belum diumumkan, kita sedang menunggu, tapi kita bisa masuk sebagai finalis. Next. Ini adalah bahwa impact itu manajemennya komit terhadap good corporate governance, dan kita mendapatkan beberapa award dari SUA juga dari IACD. Kemudian beberapa ESG inisiatif kita adalah kita sudah mau memulai untuk memakai energi baru dan terbarukan, dimulai dengan sudah memasang solar panel di pabrik kita yang di Cikarang Hyundai. Kemudian kita akan memasang juga di pabrik kita yang di Delta Silicon 2. Kemarin ini kita sudah menandatangani perjanjian dengan supplier untuk mereka akan install solar panel
di atap pabrik kita yang ada di daerah Silicon 2. Kemudian juga yang distribution center kita yang di Surabaya juga nanti akan memakai solar panel. Ini beberapa update mengenai pabrik kita yang di Surabaya. Di Surabaya itu kita memproduksi atap Alderon itu dengan kapasitas 9.000 ton. Kemudian juga kita set up distribution center di Rungkut Surabaya. Itu akan start ini mungkin bulan Maret ini sudah mulai bisa start. Dan kenapa kita pilih distribution center di Surabaya? Karena dalam hal target kita revenue ini selama ini pasarnya impact itu lebih banyak di kawasan Indonesia Barat. Kawasan Indonesia Timur itu belum kita terlalu banyak eksplor. Dan manajemen punya target bahwa potensi pasar di Indonesia Timur juga besar, sehingga kita akan penetrasi ke sana. Makanya kita pilih Surabaya sebagai distribution center untuk persiapan kita penetrasi pasar di Indonesia Timur. Next. Kemudian strategi kita untuk peningkatan pendapatan selain organik dari produksi yang ada, inovasi produksi, kita juga ada non-organic growth, which is dari akuisisi, dan ada beberapa potensi akuisisi yang sedang kita jajaki, yaitu polycarbonate sheet manufacturing di Malaysia, yaitu yang memproduksi roofing PC dan sheet seperti yang kita produksi di sini. Kemudian juga kita akan menjajaki untuk manufacturingnya dari PET, karena yang PET roofing ecolet yang kita jual saat ini itu masih OEM, dan kita sedang menjajaki untuk akuisisi dari manufacturer-nya. Kemudian kalau yang di Malaysia itu akuisisi atas atap PC, di Thailand kita sedang menjajaki untuk yang akuisisi atas atap FRP dan PC juga. Kemudian tahun depan itu kita rencana akan membangun pabrik untuk UPVC ceiling. Jadi selain atap, kita juga untuk mau buka yang interiornya, kita produksi yang ceilingnya sama yang claddingnya. Kemudian kita di Australia, kita sekarang ada di Perth dan di Sydney, supaya kita lebih bisa menjadi sebagai national distribution di sana. Kita akan mencoba set up juga pabrik di Brisbane. Kan? Yang keempat itu yang seperti saya bilang tadi kita awal kita di Delta Silicon 2 kita akan memasang solar panel, dan itu kapasitasnya sekitar 4,5 megawatt power. Juga yang di distribution center tidak terlalu besar ininya, tapi kebijakan dari manajemen untuk kedepannya semua pabrik yang dibangun diusahakan akan memakai solar panel, akan memakai energi terbaru dan terbarukan. Itu komitmen ESG, salah satu komitmen ESG dari manajemen PT Impact Pratama. Terima kasih, cukup sekian paparan dari kami. Kemudian selanjutnya mungkin dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Floor saya serahkan lagi kepada Pak Robertus. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Pak Khairul. Menarik sekali paparannya. Kalau untuk Bapak Ibu mungkin yang sudah familiar dengan merek Solar Tough ya, termasuk mungkin di komplek perumahannya kalau misalnya carportnya itu pakai produk Solar Tough. Nah ini PT Impact Pratama Tbk ini selaku adalah produsennya langsung
Dan mungkin sebelum untuk kita bisa address beberapa pertanyaan dari attendees yang sudah mendaftarkan, meregistrasikan pertanyaannya, mungkin berdasarkan pemaparan tadi mungkin sudah menjawab ya beberapa pertanyaan, misalnya dari Bapak Awan Dailami mengenai bagaimana target kinerja pada tahun 2022 ini, berapa persen pertumbuhannya dan strateginya seperti apa untuk mencapai target tersebut. Tadi kurang lebih sudah dipaparkan juga. Demikian mungkin dengan pertanyaan dari Bapak Felix Abdullah, bagaimana strategi IMPC meningkatkan revenue di tengah pandemi dan konsisten memberikan dividen. Dan ya mungkin sebelum mengadres pertanyaan-pertanyaan lainnya, mungkin saya awali dengan pertanyaan dari saya dulu. Yang pertama, Boleh, Pak? Ya, kalau tadi udah diungkapkan mengenai pangsa pasar itu 90% untuk produk polikarbonat sheet dan juga 55% untuk produk UPVC roofing. Mungkin boleh di-share sedikit Pak, atau banyak juga nggak apa-apa. Strategi distribusi yang udah diterapkan nih sehingga bisa mempertahankan pangsa pasar yang dominan tersebut. Apakah ada insentif atau yang tertentu yang menarik bagi para distributor untuk bisa bekerja sama dengan prinsipal PT Impact Pratama Industri ini? Silakan. Ya, oke, terima kasih Pak Robertus. Ya. Mungkin saya bisa jawab ya. Tentunya salah satu strategi distribusi kita yaitu menjaga relasi baik dengan distributor. Kita percaya dengan konsep give and take ya Pak, yaitu dengan harga bahan baku naik hampir 2 kali lipat tahun lalu, kita harus tetap support dan komit harga yang kompetitif buat distributor juga. So, kita punya prioritas itu buat produk-produk kita tetap di toko-toko. Itu sih Pak. Baik. Menarik sekali. Ya mungkin untuk bisa mengadres pertanyaan yang lain, maybe I would like to give the opportunity to my colleague, ada Liza dan Ezar, untuk bisa membacakan kira-kira ada pertanyaan yang bisa masuk daripada para panelis yang sudah mendaftar sebelumnya. Ya, selamat siang Pak Philip dan Pak Khairul. Thank you untuk kebersamaannya dengan kita, tim dari PT Henan Putira Sekuritas. Perkenalkan, nama saya Liza Kamelia Suryanata, saya senior analis di sini. Oke, untuk selanjutnya mungkin saya boleh mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Apa rencana pengembangan produk non-roofing yang sekarang ini masih berkontribusi di bawah 25% dari total sales? Mungkin bisa di-sharing sedikit, Pak Philip, Pak Khairul? Ya. Walaupun roofing segmen kita itu tetap our core business ya, more than 75%, sejak tahun 2019 kita perusahaan lebih gencar berinovasi untuk mengintroduce new produk baru yang searah dengan distribusi channel kita. Kan kita sudah punya 12 cabang dan 28 distributor dan juga 18 distributor dan 28 agen. Jadi buat kita introduce produk baru dan langsung ke market itu sangat cepat. Jadi sebagai contoh, kita sudah masuk di interior lewat akuisisi perusahaan namanya Matex Tama yang di bidang cubicles dan juga flooring. Dan kita juga awal tahun lalu kita sudah memproduksi pipa PVC dan lagi in progress sekarang ini untuk masuk market buat plafon PVC tahun ini. Jadi walaupun memang core business kita di roofing segment, kita tetap berinovasi buat cari produk lain baru yang searah dengan channel ya. Oke, ya, thank you Pak. Tadi juga barusan Pak Philip jelaskan udah ada semacam kerjasama ya dengan beberapa perusahaan produk jasa konstruksi, bukan jasa konstruksi, beberapa produk tadi seperti yang floor-nya itu. Flooring, yes. Flooring-nya itu, LBT, sorry, silahkan. Flooring-nya itu untuk menggunakan produk perseroan, apa ada kerjasama dengan pengembang propertinya juga? Misalkan jadi langsung itu diimplementasikan di suatu proyek yang cukup besar gitu. Yes, mengenai project sales itu kita ada 2 sales breakdown, yaitu biasanya 70% ke retail. Retail itu biasa kita menjual ke distributor dan agen-agen, dan juga 30% ada ke project sales, yaitu kayak tadi Ibu Lisa ngomong, itu lebih ke kontraktor, developer, dan juga end user, yaitu tukang-tukang. Jadi memang kita sudah ada kerjasama dengan beberapa desainer, arsitek ya juga, dan juga insinyur yang selalu merekomendasi dan jadi konsultan buat kontraktor dan developers.
Kalau dari proyek residensial misalkan, ada kerjasama dengan pengembang properti mana, Pak? Kalau residential, Contoh-contohnya aja. biasa kan mereka masing-masing ada preference sendiri ya. Jadi masing-masing ada desainer dan arsitektur sendiri yang kita biasanya tiap berapa bulan create an event buat mereka, jelasin produk kita fungsinya bisa buat apa, secara desain, estetiknya gimana juga. Oke, jadi ketika PT Impact itu memasarkan produknya lebih sering melewati desainer ini dulu, arsitek, kemudian nggak langsung ke perusahaan pengembang propertinya langsung gitu ya? Paralel sih, Bu Lisa. Kita harus bicara dengan konsultan dan juga kontraktor secara aplikasinya dan juga secara developer, biasanya urusan costing. Oh, oke, ngerti. Iya, ya. Sebenarnya ini percakapannya bisa berkembang, Pak, karena tadi saya lihat cabang di Indonesia masih 12, sedangkan di Australia sudah ada 15, ya kan, Pak ya. Apakah ada future plan untuk potensi PT Impact menambah cabang di Indonesia, khususnya di kawasan IKN nih, Pak, Ibu Kota Baru? Ini kan tampaknya di sana masih relatively banyak peluang yang bisa diambil, baik dari residential, commercial, industrial, maupun juga infrastruktur yang tadi ada PT Impact bisa cover juga, ya kan? How do you see any potential there? Definitely potensinya sangat besar ya, tetapi karena sekarang masih a lot of uncertainties in terms of mappingnya mereka, kita juga fokus dulu di Jabodetabek dan juga Jatim, pabrik kita yang terbuka juga. Tapi kedepannya pasti kita juga akan fokus ke sana, tetapi tetap hari ini kita fokus apa yang sudah ada dulu di sekitar kita. Mungkin kalau saya boleh sedikit tambahkan, Bu Liza, karena di slide tadi itu kan kita jaringan kita sebenarnya kan di seluruh Indonesia gitu kan, lewat cabang kita sendiri, lewat distributor, lewat agen. Gitu kan. Jadi umpama nanti pun ada rencana kita buka cabang di IKN atau di mana, kita akan lihat ini distributornya ada nggak sih gitu. Kita juga nggak mau ceritanya matiin, oh sebelumnya kan udah ada distributor di sana, ada apa gitu. Manajemen tuh akan lihat gitu, karena apapun itu distributor juga adalah kan partner kami. Gitu kan. Jadi saat kita buka cabang gitu, kalau sama di sana nggak ada ya kita bisa buka cabang, tapi sama kita buka cabang di sana, udah ada distributornya di sana, gitu. Kita kan banyak pertimbangannya sih Bu, ininya gitu. Karena, tetapi kalau dari segi potensi pasar itu sudah pasti besar, gitu kan ininya. Tapi kalau dari segi ini kan dari jaringan distribusi kita tuh, kita udah ada di seluruh Indonesia, gitu, lewat cabang kita sendiri atau lewat distributor atau lewat agen atau lewat toko-toko, gitu. Jadi apa kemungkinan kita membuka cabang ya bisa aja, tapi manajemen pasti akan melihat ini kita nanti clash nggak sih dengan distributor gitu kan, ini nggak sih kan gitu kan, karena kan kita semua aspek itu harus kita pertimbangkan gitu sih, sedikit saya tambahkan aja. Ya, thank you Pak Khairul. Sebab tadi ada juga slide-nya yang menunjukkan future plan untuk pengembangan ke Brisbane, Thailand sama Malaysia, ya kan? I just wonder aja kenapa keluar itu kelihatannya justru lebih menarik daripada menyasar yang di IKN, ya. But maybe you have your own point. Oke. Oke, thank you. Dari pertanyaan yang saya cover sekian, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya juga, Mr. Ezar. Thank you. Halo, saya itu Ezar. I'm a junior market research for Henan Putirai. Thank you to Pak Philip and Pak Khairul for joining us today. Saya mau nanyain ke Impact tentang pabrik Surabaya, kan berkapasitasnya 9.000 ton per tahun. Berapa ton kapasitas pabrik Cikarang dan Karawang? So pabrik Surabaya kita yang baru operasional bulan lalu itu hanya memproduksi atap Alderon yang 9.000 ton per bulan, per tahun, sorry. Kalau kapasitas di Cikarang itu perkiraan sebesar 38.000 ton per tahun. Kalau pabrik yang di Karawang itu hanya produksi PVC compound, jadi sedikit lebih beda ya. Itu Pak Ezar. Oke, terima kasih.
Dan berapa persen kenaikan harga jual produk yang direncanakan perseroan tahun ini? Kan harga minyak meningkat yang sudah menginjak tinggi, sehingga berpotensi turun menaikkan harga bahan baku. Iya, jadi perusahaan kami pada umumnya dapat pass on ya kenaikan harga ke consumer. We have the ability to transfer pricing ke consumer akhirnya. Namun kita tetap memperhatikan yang penting itu daya beli konsumen. Jadi kita itu mencari titik optimal di mana kenaikan harga itu juga tidak mengorbankan volume output. Jadi tahun lalu kenaikan harga jual berada di sekitar 20%, walaupun bahan baku naik hampir double. Dan untuk tahun ini asumsi bahan baku tidak melonjak seperti tahun lalu dan relatively quite stable. Umumnya kenaikan harga jual kita di sekitar 5-10%, Pak Ezar. All right, thank you. And if I can speak more to English because I'm more comfortable with it, if that's fine. I have more questions about your recycled products. I think these recycled products are genius. But how long has this recycled product has been in the market, and is it durable? Okay, so tadi if you're talking about Ecolite ya, Ecolite kan our PET roof yang kita collect and dicuci dan dijadikan eco roof. So when you're talking about plastik itu kita nggak mungkin bisa eliminasi plastik. Soalnya ada faktor-faktor seperti hygiene dan lain-lain yang nggak bisa di-replace. Tetapi what we can do itu kita bisa prolong lifetime-nya plastik. Jadi what we are trying to do itu kita ngambil one-time use plastik seperti botol minum dan kita sebisa mungkin ekspansi lifetime-nya plastik. Jadi dari tadinya one-time use langsung dibuang, kita bisa prolong ke 5 tahun. So itu strategi kita. Dan pasti warranty-nya juga nggak mungkin sebagus polikarbonat dan lain-lain karena kita pakai recycled materials. Tetapi kita juga lihat jangka panjang ini akan lebih menarik buat mid to low end of our product varieties. Soalnya memang impact pertama itu lebih fokus di high end goods. Jadi ini sekalian buat complete kita punya product variety at the same time juga doing good for the environment sih, Pak Rezar. Oh, so your vision as an ESG company to use recyclable materials is very attractive and in line with the green energy trend, kan? How much do you save from using recyclable materials in percentages, let's say? In percentages of what? Sorry. And percentages of the cost that you save from using recyclable materials rather than purchasing them from a supplier. Oh, okay. So for every product sedikit berbeda. For example, our main product itu polikarbonat, itu kita sudah self recycling dari pabrik ya, in which waste-nya is almost less than 1%. Kalau kita misalnya ngomong Ecolite, yaitu our PET roof, atau kita punya HDPE for our aluminum composite panel, itu kita tetap masih beli dari third party dan secara cost mungkin masih sama, setara, atau even little bit more expensive. Tapi memang ya it takes time for us to educate the market that barang ini walaupun recycle tetap ada kualitas yang cukup tahan lama gitu. Alright, okay. I think that's all from me. Oke, thank you Pak Ezar, Pak Philip untuk menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan dari participants, Pak. Mungkin bisa saya sampaikan. Ini Bapak Budianto bertanya, untuk performance tahun 2020-2021, di mana masing-masing gross revenue-nya adalah 20%, boleh tolong dijelaskan bagaimana IMPC bisa mencapai 20% growth di saat sektor properti sedang lesu dan juga di saat COVID? Oke, sebenarnya PT Impact pertama itu juga kita sendiri baru tahu itu sebenarnya tidak
begitu approximate to property ya. Jadi dengan project sales turun, yaitu dari kontraktor, developer, dan proyek BUMN turun, kita juga masih ada show growth itu dengan arti kita sebenarnya lebih perusahaan di bidang retail. Soalnya dari project sales kita ada lihat penurunan kira-kira mungkin 30%, tapi dengan itu our retail segment, which makes up of 70% of our total sales breakdown, itu ada growth. Gitu. Jadi di sisi kita properti itu penjualan properti kita ke developer dan lain itu hanya seperti bonus, Bu Lisa. Oke. Ya. Ya mungkin sedikit saya tambahkan kenapa di masa pandemi ini penjualan retail kita itu tinggi. Ininya lagi di saat masa pandemi ini kan orang kebanyakan work from home kan, jadi lebih banyak di rumah. Jadi waktu lihat di rumah, oh ini kayaknya harus saya benerin deh, kan waktunya saya mau ganti. Oh, oke, ya betul. Gitu. Jadi orang tuh waktu kebanyakan di rumah, jadi fokus lihat rumahnya. Gitu. Oh ini saya perlu renovasi nih, saya perlu benerin nih ininya gitu kan. Makanya akhirnya kita pun surprise Bu, waktu saat pandemi ini kita bisa naik ya. Setelah kita lihatin ternyata, oh orang kebanyakan WFH, mereka kebanyakan di rumah, mereka baru lihat kebocor nih gitu, ini saya mau ganti kan ininya gitu kan. Sehingga pembelian bahan bangunan ini jadi meningkat gitu. Itu sebab juga kenapa dalam masa pandemi ini kita grow gitu. Tapi itu efek ya, salah satunya efek karena orang work from home. Artinya yaitu home improvement orang jadi lebih banyak kan gitu kan ininya gitu. Ya. Ya, saya udah memang sudah mendengar sih lifestyle kita agak berubah ya setelah 2 tahun ini banyak WFH, dan ternyata berarti itu menyumbangkan sumbangsi yang cukup signifikan ke sektor retail PT Impact ya. Oke. Karena work from home itu jadi membuat home improvement activities itu meningkat. Ya, oke. Thank you. Ya, I hope ini menjawab pertanyaan Bapak Budianto ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari satu sektor yang kayaknya agak nyempil nih Pak. Tadi disebutkan karton dari plastik. Apa ini ada hubungannya packaging untuk F&B, food and beverage, kayak milk box karton gitu? Iya. Atau kayak gimana ya? Iya, kalau ininya itu bisa macam-macam sih Bu ininya. Tapi sekarang yang lagi lebih banyak ini, sekarang ini kan lagi e-commerce kayak gitu, Lazada segala macam kan, mereka perlu packaging untuk mereka kan gitu kan. Sekarang ini lagi banyak di situ Bu. E-commerce gitu kan, kayak Lazada ini. Betul. Perlu karton, perlu wadah untuk taruh barang mereka gitu kan. Dengan memakai Imprabot ini plastik itu kan lebih awet gitu kan dibandingkan kertas gitu. Jadi emang lebih ke packaging gitu ini. Dan saat belakang ini ya seperti saya bilang tadi, karena e-commerce-nya sedang tinggi gitu kan. Seperti Lazada itu mereka perlu wadah untuk tempat penyimpanan barang-barang mereka, yaitu time supply. Udah berapa lama Pak berkecimpung di sektor yang baru ini Pak? Kalau Imprabot seperti saya bilang tadi Bu, ini sebenarnya produk pertamanya Impact. Oh, oke. Ya, jadi waktu tahun 81 itu kita membuat pertama kali adalah Imprabot. Seperti saya bilang tadi, Impact itu sebenarnya adalah kepanjangan dari modern packaging. Ya, dulu kan packaging karton kertas. Iya. Nah, saat itu Pak Haryanto menciptakan ininya, ya udah kita buat packaging dari plastik, which is secara durability-nya akan lebih lama gitu. Kalau semua karton kertas kan dia kena air, akan basah, rusak gitu kan. Kalau karton plastik tuh enggak gitu. Jadi sebenarnya bisnis Imprabot ini bisnis awalnya Impact. Oke. Gitu. Iya, tapi ke belakangnya kalian lebih berfokus ke roofing, fasad dan sebagainya. Betul, itu ya. Betul. Jadi 92 itu kita mulai venture di roofing, polikarbonat, dan ini yang akhirnya berkembang gitu kan. 2015 visi kita kan udah istilahnya menguasai pasar. 2015 kita akuisisi Alderon, which is PPVC, dan ini berkembang lagi gitu ininya. Jadi kita selalu begitu Bu.
Ya, thank you Pak Khairul. Menarik juga karena pertumbuhan e-commerce dan teknologi users di pasar Southeast Asia saja, kita tuh Indonesia yang pertumbuhannya paling cepat Pak, paling pesat ya. Yeah. Jadi perfect juga sih seperti PT Impact nih mulai merambah lagi ke packaging karton dari plastik itu. Gitu. Nah, selain e-commerce ini Bu, ini e-commerce berkembang, mereka kan sedang bangun gudang nih Bu. Iya kan, e-commerce ini kan mereka kan perlu bangun gudang. Dan bangunan gudang itu udah mulai ada yang memakai atap alderon kita. Karena atap alderon kita itu atap dingin. Kalau semua atap tradisional itu kan dari metal, dari besi kan, dari metal itu panas gitu, juga perlu insulation. Sedangkan atap alderon kita itu atap yang berongga, sehingga dia akan adem dan mengurangi bunyi. Jadi kalau kalau sama pabrik itu kan ada hujan atau apa kan kena senggol, berisik kan. Ini kalau pakai atap alderon karena dia plastik dan berongga, jadi itu mengurangi bunyi, juga secara dari segi panas juga enggak, karena ada suhu itu tertahan di rongga yang plastik itu gitu. Jadi di belakangan ini e-commerce itu ya selain tadi packaging juga mereka bangun gudang. Nah, mereka pakai atap alderon gitu. Makanya kenapa dengan perkembangan e-commerce juga membantu performance dari Impact. Kedepannya kira-kira berapa besar nih pangsa pasar yang dituju dari e-commerce ini? Menarik juga sih Pak. Dari dari industri manufaktur real, akhirnya kita mau nggak mau merambah ke dunia teknologi gitu ya. Ada bersenggolan gitu. Iya. Selama ini kan kita ke tradisional gitu kan, dan kita juga udah mulai gitu pemasaran lewat digital platform sih ininya. Jadi kita udah mulai ikut e-commerce, kita kita juga melalui pemasaran lewat digital platform itu untuk menyasar kepada yang di middle pyramid. Karena kan produk kita ini produk premium gitu kan, itu sasarannya adalah yang di top of the pyramid gitu kan, sedangkan yang di middle and the bottom kita belum sasar tuh ya. Salah satunya itu kita bikin atap PET yang ESG jangan lagi murah gitu kan, jadi yang middle low income yang pengen punya atap yang kualitas bagus tapi nggak usah polikarbonat tapi kita ini PET gitu kan. Jadi dan itu juga kita coba pasarkan lewat digital platform. Gitu sih Bu, ininya kita strategi kita ke depan. Great to hear that. Sebenarnya ini masih banyak pertanyaan lain, tapi kita mulai terhambat oleh waktu. Ada satu pertanyaan terakhir mungkin dari Bapak Ahmad Abdul Arifin. Apa corporate action terdekat yang belum dipublikasikan nih Pak, yang patut dinanti-nantikan oleh publik? Kalau corporate action sih mungkin kalau sebab 2 tahun lalu kita ada umumkan kita sudah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen untuk kita melaksanakan entry. Ini kita masih dalam penjajakan sih ininya kita siapa strategic investor yang akan masuk untuk exercise entry ini gitu, karena manajemen yang manajemen cari adalah entry ini kan kita bisa issue 10% dari ini, tapi manajemen yang cari adalah strategic investor yang bisa kita berkolaborasi untuk lebih meningkatkan performance growth dari Impact sendiri gitu. So far sih itu yang bisa saya ungkapkan, gitu masih dalam penjajakan siapa ininya gitu kan siapa ininya. Anyway, persetujuan dari independent shareholders atas entry ini kan dan secara OJK kan 2 tahun dan ini validitasnya sampai mid of December this year. Kalau ternyata belum juga ini ya kita lihat aja nanti perkembangannya gimana gitu. Sambil mengelola fasilitas-fasilitas sudah ada juga ya. Tadi Pak Philip bilang kita fokus ke yang sudah ada dulu di Cikarang, di Surabaya yang fasilitas baru ya.
Oke. Betul. Karena kalau seumpamapun kita ada akuisisi baru lagi gitu, biasanya sih financing itu combination antara cash sama bank loan gitu ininya sih. Itu biasanya financing strategi kita gitu. Ya. Tapi kesimpulannya, I believe ini PT Impact ekspansif ke depannya. Ya kan? Jadi dalam kalau kita growth itu ya ada dua, organik dan non-organik. Organik itu kita mengembangkan pasar, produk yang ada gitu kan. Non-organik itu lewat akuisisi. Dan akuisisi itu kayak kita ini kan jodoh-jodohan kan misalnya ininya. Jadi, kita udah prospek ininya ternyata di tengah jalan nggak jadi gitu kan ini kan. Gitu. Oke. Bicara mengenai akuisisi dan investor macam-macam, ada satu sisi juga nih Pak yang lain. Siapa yang atau perusahaan mana yang Bapak lihat sebagai kompetitor terdekat? Di segi mana dari produk? Kalau sebenarnya dari polikarbonat sih seperti ini kan kita udah 90% kan Bu gitu ininya kan. Kita tidak menutup pemain baru mau masuk itu kita ingin gitu. Jadi tapi karena kita seperti kita bilang tadi, kita the biggest producer gitu kan dengan fasilitasnya gitu kan. Jadi ya walaupun dengan harga termahal juga still pangsa pasarnya terbesar ya. Betul. Walaupun harga kita harga premium, tapi produk kita premium dengan garansi yang panjang 10-15 dan itu kita perusahaan udah eksis selama 40 tahun. Jadi customer kan trust gitu kan ininya kan bahwa impact-nya kalau ada apa-apa produknya pasti ada impact-nya gitu kan. Kan banyak juga atap-atap yang diimpor dari luar gitu kan, begitu ininya ada apa-apa gitu distributornya waduh udah nggak ada nih pabrikannya, ininya udah nggak dapat kan gitu kan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya karena kita udah pemain leaders gitu ininya ya secara yang polikarbonat kita lihat tidak ada pesaing yang ini sih gitu. Yang cukup signifikan. Oke. Selamat. Congratulations kalau gitu. Ya. Oke, sayang sekali waktu sepertinya sudah agak mepet. Terima kasih Pak Philip, Pak Khairul untuk kesempatan yang diberikan dan jawaban-jawaban yang komprehensif. Pak Robi, saya kembalikan. Baik, thank you Lisa dan Ezar. Mungkin ada 1-2 pertanyaan terakhir Pak dari saya sebelum kita tutup. Kalau dari segi bisnis real estate sendiri, setelah sukses dengan proyek Altira Tower, Altira Business Park, mungkin ada rencana ke depan untuk pengembangan real estate sendiri, Pak? Oke, unit real estate perusahaan kita memang bukan core business kita ya Pak ya. Jadi memang main focus kita tidak di sana, tetapi untuk Altira khususnya itu dikarenakan dulunya itu tanah pabrik Pak. Dan kebetulan di daerah Sunter Kelapa Gading sana sudah tidak boleh industrial, tapi harus pindah komersial. Dan dikarenakan itu kita melihat ada opportunity untuk kita manfaatkan tanah tersebut untuk mendevelop itu. Tetapi buat unit real estate kita masih memiliki 1,1 hektar di belakangnya Altira, tetapi masih tahap wait and see ya Pak, keadaan pasar properti bagaimana. Jadi sekarang ini belum ada rencana ekspansi, tapi masih di tahap wait and see saja, Pak. Baik. Kalau untuk yang obligasi seri B-nya, Pak, kalau nggak salah sudah jatuh tempo ya, apa sudah dilunasi? Sudah lunas, Pak. Kemarin, 2 Desember kemarin, dan kita refinancing. Oh, baik. Oke. Refinancingnya dengan obligasi kembali atau dengan Nggak, kita ini, Pak, dengan bank loan. Oke. Baik. Dan dengan refinancing itu kita bisa dapat penghematan beban bunga sekitar 3 miliar. Oke, good, very good. Baik, kalau begitu mungkin sudah cukup beberapa pertanyaan dari kami dan juga beberapa partisipan yang sudah meregistrasikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesediaan waktu dari PT Impact Pratama Industri Tbk. Dari jajaran manajemen sudah bersedia untuk meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk mengadres beberapa pertanyaan dari para nasabah dari Henan Putira Sekuritas. Nah, mungkin kalau boleh ada closing statement, silakan mungkin dari Bapak Philip atau Pak Khairul. Pak Philip, silakan.
Ya, terima kasih Pak Robi, Bu Lisa, Rezar atas waktunya. Ya, kami berharap cukup komprehensif ya dari yang kita sudah jelaskan tadi, sudah lebih mengenal IMPC sebagai perusahaan TBK, dan ya kita looking forward to adakan event kayak gini lagi Pak tiap beberapa bulan buat kita punya updates dengan PT Impact pertama. Terima kasih. Pak Khairul ada closing Pak? Ya, mudah-mudahan dengan event ini masyarakat yang tadinya sebenarnya lebih mengenal terhadap produk kita kayak gitu Solarta, Greenlight gitu, akhirnya dia bisa mengenal Impact sebagai company yang sudah melantai di bursa. Mudah-mudahan dengan event ini masyarakat lebih paham, lebih mengerti mengenai IMPC. Terima kasih dari timnya Henan Putirai bisa mengundang kita supaya beberapa komunitas pasar modal bisa lebih mengenal IMPC. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Untuk para partisipan nasabah Henan Putirai Sekuritas nih, karena IHSG udah all time high lagi, kita ucapkan selamat ya. Selamat kepada para investor karena ya sudah menerima berkah di awal tahun ini dengan tingginya level indeks sekarang ini, dan juga sudah diberi paparan yang cukup jelas komprehensif dari manajemen beberapa emiten termasuk hari ini dari IMPC, Impact Pratama Industri TBK. Dan terima kasih sudah mempercayakan investasinya pada Henan Putirai Sekuritas. Sampai di sini, sampai jumpa di event selanjutnya. Salam sehat selalu dan tetap semangat dalam berinvestasi pada pasar modal Indonesia. Terima kasih.